bulan ini 180 juta, bulan ini 100 berapa juta. Nah, apa ini bang saya, karena ini saya dibilang pelit? Ya bisa jadi, karena kamu hanya transfernya tidak hampir 400 juta. Saya kan ketemu kira-kira malam bukan ini 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti, ya. Buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini bang? Saya dibilang medit, pelit. Mungkin. Karena kau hanya mampu 400 juta, kamu dibilang pelit. Bang, berarti sebulan nafkahnya berapa bang? Boleh dibilang? Akumulasi itu yaitu hampir 200, 300, hampir 400 setiap bulan. Setiap bulan. Itu keperluan setiap bulan itu. Keperluannya untuk apa aja bang? Untuk rumah atau memang Nggak untuk boleh, pribadinya? kalau keperluannya yang penting kalau saya bicara akumulasi kan ada keperluan, ada yang kepribadinya. Bang, apa mungkin bukan hanya Paula saja yang dinafkahi oleh Baim? Maksudnya enggak, itu kan akumulasi ada keperluan, ada beberapa hal. Jadi Anda bisa menilai, jadi karena sebesar itu sehingga dia dibilang pelit. Termasuk gaji karyawan itu bang? Beda. Beda. Karena itu masuknya di itu, Tiger Walk. Itu hanya urusan pribadi. Itu nafkah ya bang ya? Nafkah. Nafkah gabungan dari keperluan rumah. Bang, artinya itu untuk keperluan rumah tangga dan untuk Paula pribadi atau rumah tangga aja? Itu kan untuk istri-istrinya. Ada gabungan, ada. Digabung dengan untuk Ya, Paula pribadinya ada. pribadi. Yang saya bilang 250 juta itu kan masih pribadi. Bang, itu Tapi setelah gugatan cerai kemarin, Paula ngubungin abang kah? Mungkin atas krisis. Saya tidak kenal. Dan biasanya selama saya berkarir, saya pasti tidak mau berhubungan dengan lawan yang bermasalah dengan klien saya. Jadi kalau mau bertemu harus melalui lawyer. Kalaupun ada yang telepon, pasti saya tidak mau berkomunikasi karena bagi saya itu melanggar etika profesi. Karena bagaimanapun juga pasti mereka mempunyai penasihat hukum sendiri. Jadi etikanya memang di antara rekan-rekan seprofesi aja yang berkomunikasi seperti itu. Bang, mungkin di awal sebelum menikah Baim bikin perjanjian pernikahan ini. Karena kan Pranikah bang? Ada bang? Nggak ada berpikir ke sana-sana. Ini kan lagi cinta banget tuh. Bang, keputusan siapa bang? Keputusan siapa sih bang? Akhirnya apa anak-anak sekarang ikutnya sama Baim atau anak-anak nyaman dengan Baim atau keputusan siapa bang? Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Saya pikir itu amanatnya dari Baim Wong sudah saya sampaikan tentang uang yang selama ini dia berikan. Tapi Bang, menurut undang-undang ada pemeriksaan Pak Bang, Kenapa? yang Baim itu Lu ada lagi? Bang. sama Baim dan Paula menikah atau memang Itu tiap bulan. Yang 400 juta, 200 juta, 180 juta itu setiap bulan. selama dia menikah sampai hari ini? Ya, saya minta diputus dari tahun 2020 kalau tidak salah sampai 2020 sendiri, 2021 sendiri, 2022 itu yang ada sama saya. Yang lain saya tidak mau melihat. Bagi saya itu cukup. Ini bang amanat saya, sampaikan bang, saya setiap bulan seperti ini. Silakan Anda menilai. Gitu loh. Karena kalau itu saya dibilang pelit, saya juga bingung. Karena saya sendiri, ya ini tiap bulan hampir 400 juta, ini ada 200 sekian juta, ada 190 juta. Ada buktinya kok, ada di mobil. Kalau Anda perlu buktinya, saya ambilkan. Bang, kemarin kan pada saat preskon Baim sempat bilang bahwa dia kaget nih pada saat Paula membahas soal harta gono gini padahal belum cerai nih. Itu gimana bang? Abang sendiri melihatnya? Karena gugatan saya tidak ke sana, jadi saya nggak akan tangkap. Enggak, tapi Baim kan sempat kecewa juga bang, belum ada perceraian tapi dia sudah membicarakan soal harta gono gini nantinya gitu. Ya itu Anda bisa nilai. Bagaimana seseorang yang belum bercerai sudah membahas harta. Bang, rumah yang ditempati Paula saat ini itu rumah bersama atau
Gimana, Bang? Nanti Di atas saya nama tanya, Paula, Bang. saya tanya Mbak Im ya. Bang katanya kan Baim minta asuh, banyak yang nilai Baim memisahkan ibu dengan anaknya. Tidak, bukan begitu. Jadi hadona itu wajib, Pak. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kabar kan. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Siapa yang memelihara dia? Siapa yang mendidik dia? Siapa yang merawat dia? Itu di undang-undang, bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang dianggap sebuah pelanggaran. Terbalik, karena hukumnya wajib ada kepastian hukum buat anak ini. Kemana anak ini? Oke. Itu undang-undang yang bicara. Jadi kalau dibilang itu berarti dia tidak pernah membaca undang-undang. Itu kompilasi hukum Islam ada, undang-undang di mana, undang-undang KUH Perdata ada.